Untuk saat ini aku sedang menjalankan usaha di bidang toiletries gitu, kayak produk-produk sabun mandi, kemudian juga ada deterjen, ada juga sabun cuci piring, ada shampoo dan produk-produk toiletries gitu lainnya. Akhirnya di sini aku bangun bisnis sistem bulk store, di mana kita tuh bisa refill sendiri gitu. Kita bawa tempat, kita bawa botol sendiri buat nge-refill sabun dari produk kita gitu. Untuk satu eventnya aja itu kita bisa omsetnya 100 sampai 500 ribu per satu eventnya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Asridia Syahada. Di sini aku bakal jadi host di acara talk show FPIK Young Entrepreneur Society yang kelima. Nah, acara ini diadakan oleh BEM Kema FPIK Unpad, yaitu Departemen Ekonomi Kreatif. Keren banget ya. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang diusung itu yaitu Entrepreneurial Mindset, Empowering Student to Create and Innovate. Nah, sekarang kita udah sama narasumber yang keren. Ada Kang Umar. Halo, Kang. Halo Acit. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Acit sendiri gimana? Aku juga alhamdulillah baik banget. Nah, sekarang sebelum kita bahas-bahas tentang bisnis, boleh dong kenalin dulu ke teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Umar Rahidin. Aku sendiri merupakan mahasiswa dari FPIK jurusan perikanan kayak gitu. Oke, keren banget guys. Jadi nanti di kali ini kita bakal bahas banyak banget tip-tip bisnis, terus juga banyak banget insight-insight yang bisa kalian dapat. Oke, sekarang kita mulai aja nih, Kang. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini Akang sedang menjalani usaha apa nih, Kang? Oke, untuk saat ini aku sedang menjalankan usaha di bidang toiletries gitu, kayak produk-produk sabun mandi, kemudian juga ada deterjen, ada juga sabun cuci piring, ada shampoo dan produk-produk toiletries gitu lainnya. Kayak gitu sih. Oke, nah kalau boleh tahu ketika Akang build bisnis ini, apakah Akang menjalankannya sendiri atau dibantu oleh partner Akang? Pastinya aku dibantu gitu ya, karena aku sendiri kayak masih belum pede gitu buat ngejalanin bisnis sendiri gitu. Karena dari beberapa pengetahuan aku juga, kayak bisnis yang dijalankan sendiri itu kayak agak kurang aja gitu. Kayak harus ada orang lain yang bisa ngebantu kita gitu di kekurangan kita ini kayak gitu. Betul, karena dengan adanya partner kita bisa brainstorm juga ya, Betul Kang, banget. agar kita bisa dapat ide-ide kreatif yang lain. Iya, betul Oke. banget. Nah, kalau boleh tahu nih, dari segala banyak bidang bisnis yang sekarang udah ada, kenapa Akang memilih di bidang toiletries? Oke, kenapanya? Karena aku mahasiswa perikanan gitu ya, kayak tahu juga hal-hal tentang perairan gitu. Nah, yang aku kenapanya itu karena bisnis ini tuh kayak sabun-sabun pada umumnya gitu ya. Ketika terbuang ke perairan itu dampaknya sangat luar biasa bahaya gitu buat perairan gitu. Nah, makanya aku mau coba bangun nih bisnis toiletries. Bisnis toiletries ini supaya dampak dari sabun ini tuh gak begitu bahaya gitu ke perairan, kayak yang mengurangi dampaknya. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui gitu ya, di perairan itu banyak banget sampah-sampah plastik gitu. Nah, akhirnya di sini aku bangun bisnis sistem bulk store, di mana kita tuh bisa refill sendiri gitu. Kita bawa tempat, kita bawa botol sendiri buat nge-refill sabun dari produk kita gitu. Nah, selain itu juga karena si sampah-sampah plastik ini yang dari merek-merek lain gitu ya, mereka tuh nantinya jadi mikroplastik gitu, bahaya dimakan ikan, kemudian ikannya dimakan kita, dan itu bisa menyebabkan cancer gitu ke manusia. Jadi kayak hal itu sih yang melatar belakangi aku ngebangun bisnis ini. Oke, jadi Kang Umar ini benar-benar sangat menjalani sebagai mahasiswa yang kita harus banget menjaga kebersihan lingkungan dan juga go green ya, Kang. Betul Kita harus go banget. green banget Harus. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh nggak diceritain sejarah dari awal Akang build bisnis ini gimana aja? Oke, jadi awal mulanya ini bisnis baru mulai gitu ya, kayak sekitar 8 bulanan gitu. Nah, awal mulanya tuh kita ikutan Unpadpreneur gitu. Unpadpreneur ini apa? Unpadpreneur ini program bagi mahasiswa Unpad yang berminat ke kewirausahaan gitu. Jadi Unpad memfasilitasi semuanya. Jadi kita walaupun nggak tahu gitu ya bisnis itu apa kayak gitu, kita dikasih tahu dari nol gitu gimana cara bangun bisnis, kemudian gimana cara kita buat deck, terus gimana cara kita pitching gitu. Nah, selain itu juga kita juga dikasih dana nih, dana dari Unpadnya sendiri buat ngejalanin ide bisnis yang udah kita
ajukan gitu ke Unpadnya. Oke, jadi Unpad tuh benar-benar mensupport banget mahasiswanya yang pengen jadi bisnismen gitu ya, Betul Kang? banget. Oke, jadi guys buat kalian juga yang pengen build bisnis, bisa banget ikutan apa, Kang? Unpadpreneur namanya. Yang bisa dicari informasinya Di Instagram @unpadpreneur. Oke, jadi sekalian kalian mendapatkan modal, kalian juga mendapatkan pitching dan juga mentoring gitu ya, Betul Kang? banget. Oke, nah kalau boleh tahu dari awal itu ada prepare apa aja yang Akang siapin buat build bisnis ini? Oke, karena kita udah ada base-nya gitu ya, karena dari program entrepreneur kita ada bootcamp dan sebagainya, jadi kita udah tahu nih gitu gimana cara kita bangun bisnis. Nah, dari persiapan aku sendiri kayak mental tentunya kali ya, kayak mental harus kuat juga gitu. Kemudian kayak kita juga harus paham gitu gimana cara marketing yang baik gitu supaya bisnis kita tuh bisa berjalan dan juga sustainable gitu. Oke, jadi kalian jangan takut kalau misalkan mau build bisnis, mending dicoba dulu aja ya Kang. Karena seiring berjalannya waktu kita juga pasti banyak banget motivasi yang bakal kita dapet kayak gitu. Nah sekarang kita pindah ke ngomongin tentang strategi marketing. Karena bisnis itu harus selalu sejalan dengan marketing. Pastinya. Nah kalau boleh tahu Akang sendiri bagaimana cara Akang untuk melakukan marketing ini ke bisnis Akang sendiri? Oke, jadi bisnis ini tuh melakukan marketing direct marketing gitu ya, kayak direct sales gitu. Kayak kita nawarin dari orang langsung gitu, dari orang ke orang gitu. Jadi kayak karena produk ini tuh masih belum dikenal banyak orang gitu. Jadi kayak kita langsung nawarin nih ke orang-orang. Nah, selain itu juga kita ada offline marketing juga. Offline marketingnya tuh kayak kita ada store gitu, ada store. Nah, karena keterbatasan tempat gitu ya, kayak kita kolaborasi akhirnya sama UKM untuk menyediakan store itu. Nah, selain itu juga kita bakal ngembangin B2B gitu, business to business marketing kayak gitu sih. Kalau boleh tahu di mana nih Kang teman-teman di sini bisa beli kalau misalkan mau beli offline? Oke, kalau mau beli offline teman-teman bisa datang langsung ke sekretariat Kabim karena kita berkolaborasi dengan Kabim Unpad. Oke, keren banget. Dan selain itu juga kalian bisa datang ke event-event ya Kang. Kalau Betul misalkan banget. Akangnya buka booth, kalian juga bisa datang ke sana sambil bawa refill bottle ya. Betul. Oke. Nah, sekarang menurut Akang kenapa marketing itu harus dilaksanakan dan kenapa dengan adanya marketing itu bisa menguntungkan bagi pebisnis? Oke, kalau aku sendiri mandang marketing itu kayak ujung tombak dari sebuah bisnis gitu. Betul, aku Kalau setuju banget sih. iya, karena kalau marketingnya jelek gitu ya, kayak bisnisnya tuh bisa anjlok gitu, bisa Betul. turun gitu. Nah, hal itu benar-benar penting gitu. Kalau emang kita nggak tahu gitu ya, kayak mulai bisnis tuh kadang ada orang yang malu gitu buat menawarkan produknya ke orang lain. Nah, kita coba belajar dulu kayak ke temen dulu gitu, kayak nawarin produk ke teman, terus kemudian nanti bakal lanjut dan bakal pede gitu untuk kedepannya buat nawarin ke orang lain gitu sih. Oke, jadi itu guys kalian bisa menerapkan juga ya tips dari Akangnya biar kita itu bisa lebih mengembangkan bisnis kita. Nah, Kang, kalau boleh tahu menurut Akang gimana nih ketika kita membuat strategi marketing, namun strategi marketing itu tidak works di bisnis kita dan apa yang akan Akang lakukan untuk bisnisnya akan tetap berjalan? Oke, kalau semisal kayak kita udah nganalisis nih strategi marketing kita, kayak kita udah optimal nih menjalankan strategi marketing kita yang dari awal udah kita rancang gitu, kayak kita udah pede banget gitu, ini tuh bakal work gitu. Nah, semisal case-nya gitu nggak work gitu ya, kita harus belajar lagi nih, kita harus analisis kira-kira kurangnya tuh di mana gitu. Kayak apakah cara kita memulai marketingnya ini yang salah atau bagaimana, nah itu kita cari tahu dulu gitu. Nah kemudian misalkan udah kita cari tahu dan emang tetap nggak works, kita cari marketing lain gitu, karena marketing ini banyak banget gitu ya bisnisnya, kayak jenisnya gitu, kayak mulai dari offline marketing, digital marketing, bahkan sekarang yang udah ngerambah ke sana juga. Jadi kayak gitu sih, kayak cari opsi lain dari marketing kalau udah kita optimal di satu strategi marketing. Oke, karena sebagai pebisnis juga kita harus benar-benar tetap brainstorming ya Kang, biar ngejar juga yang lagi happening sekarang tuh apa gitu ya. Jadi kita nggak boleh stuck guys kayak gitu. Nah karena mungkin di sini teman-teman bakal ada yang jadi pengusaha juga ya. Nah kita intip dikit nih berapa omset yang saat ini udah Akang dapat dari bisnis Akang sendiri. Oke, sebenarnya karena ini bisnis tuh masih berjalan gitu, kayak benar-benar startup banget gitu. Nah, kita tuh belum fokus untuk ke sana gitu, kayak belum fokus buat memarketingkan semasif itu gitu. Nah, untuk itu sendiri kita masih ikut event-event yang ada aja gitu. Nah, untuk satu eventnya aja itu kita bisa omsetnya 100 sampai 500 ribu per satu eventnya. Itu lumayan banget sih Kang. Lumayan banget ya. Buat nambah-nambah uang jajan anak kuliah ya. Apalagi kita anak kos tuh kayak kadang, aduh ini uang kurang ya. Yeah. Jadi
penting banget tuh punya bisnis biar kita dapat keran ekonomi dari mana Betul, aja. tambahan gitu biar gak Betul. terlalu merepotkan orang tua. Nah, bagus banget tuh guys, harus diterapkan ya motivasi itu. Nah, Kang, sekarang kan kita lagi ada di semester akhir yang dimana banyak banget tugas, terus juga kita lagi siapin skripsi, terus juga Akang juga lagi build bisnis. Gimana caranya Akang time management biar semuanya itu bisa lancar dan juga tidak menghambat satu sama lain? Oke, buat time management bagi aku tuh kayak skala prioritas gitu. Oke. Kayak semisal aku harus ngerjain skripsi kayak gitu, ada deadline-nya sendiri gitu. Jadi walaupun nggak dikasih deadline sama dosen ataupun sama temen terkait penugasan ataupun kayak bisnis itu kan karena aku nggak sendiri gitu ya. Dan kita tuh kayak punya capaian-capaian yang harus dicapai gitu. Jadi ketika ada hal yang bentrok gitu ya, aku skala prioritas kira-kira mana nih yang aku harus ada gitu, mana nih yang emang bisa aku tinggal gitu. Jadi nggak bisa kayak oh iya karena aku deket sama si A gitu, aku prioritasnya A aja deh kayak gitu, nggak. Tapi kita prioritasnya kalau emang kita dibutuhkan banget di tempat itu kita kesana gitu. Oke, jadi gitu guys, kita harus bisa bikin time management yang baik banget ya Kang. Tuh, Karena kalau misalnya enggak, kita bakal stuck dan juga kebingungan nih. bener Kayak banget. mana yang bakal kita lakuin pertama, terus juga kita nggak akan maju ya Kang kalau Iya. misalkan kayak gitu. Oke, nah Kang, untuk Akang sendiri sekarang harapannya untuk bisnis yang sedang Akang jalani itu apa aja nih? Oke, untuk harapan bagi bisnis ini tuh karena kita punya capaian-capaian ya kayak Oke, ada hal-hal yang harus kita capai kayak pengembangannya, kemudian juga marketingnya harus dimasifin lagi, kemudian juga kita ada capaian kayak kebetulan produk kita ini belum masuk kayak ke BPOM dan lain sebagainya. Nah, Oke. kita ada capaian ke sana gitu. Kita bakal mengajukan ke BPOM dan lain sebagainya, kemudian kita harapannya banget gitu ya bisa bersaing dengan bisnis-bisnis dari luar, kayak tau lah produk-produk yang udah diboikot juga gitu ya, bisnis toiletries ini kayak, nah kita mau masuk ke sana gitu sebenarnya, Oke. biar Indonesia juga punya gitu, nggak cuman dari luar aja gitu. Oke guys, jadi gitu ya. Jadi kita doain aja semoga usaha ini semakin lancar ya Kang untuk kedepannya. Nah, kita tarik kesimpulan dulu dari yang tadi kita udah obrolin. Jadi kita tahu tadi Kang Umar ini benar-benar merintis banget ya Kang. Kita juga termotivasi dan juga mendapatkan banyak insight dari obrolan kali ini. Nah, untuk closingan mungkin Akang punya closing statement buat teman-teman di sini, entah itu tips atau motivasi buat mereka yang pengen jalin bisnis juga. Oke, mungkin untuk closing statement sendiri kayak teman-teman gak usah ragu gitu buat mulai usaha meskipun kayak baru ide gitu. Kayak masih bingung modal dari mana gitu ya. Nah, banyak sekali gitu kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman dapatkan kayak khususnya mahasiswa Unpad gitu. Ada Unpadpreneur, ada program InnoCreaFest dan lain sebagainya. Dan aku juga ingat gitu ya, salah satu quotes gitu dari Zig Ziglar kayak, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kita gak perlu menjadi hebat dulu gitu untuk memulai, tapi kita perlu banget untuk memulai biar menjadi hebat kayak gitu sih. Wih, keren banget guys insight dari Kang Umar ini. Oke, Kang Umar, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan semoga akan usahanya semakin sukses, dan semoga juga teman-teman di sana banyak banget yang mau mulai bisnisnya. Makasih Oke juga. guys, jadi segitu dulu aja talk show kali ini. Terima kasih banyak. See you.